Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama manjatkan puji dan syukur kita pada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, dengan hidayah, taufik, nikmat, demikian pula kekuatan yang Allah berikan kepada kita semua, pada malam ini kembali kita hadir bisa bersama-sama di majelis ilmu, di kajian intensif pembahasan seputar akidah yang diambil dari kitab Ma'arijul Qabul. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, kepada para sahabat tanpa terkecuali, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di pertemuan kedua dalam pembahasan iman kepada takdir. Adapun tema yang diangkat pada malam ini adalah ketentuan serta kandungan iman terhadap takdir. Sebagai muqaddimah telah disampaikan di penghujung pembahasan atau pertemuan yang telah lalu bahwa maratibut takdir, tingkatan iman kepada takdir itu ada 4. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama al-ilmu. Ya. Apa yang maksud dengan al-ilmu? Meyakini bahwa semua di bawah ilmu Allah. Jadi semua di bawah ilmu Allah. Kemudian yang kedua al-kitabah. Apa maknanya dihubungkan dengan takdir? Meyakini, mengimani bahwa semua telah dicatat oleh Allah. Yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak, ya. Maksudnya apa? Meyakini bahwa semua di atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah al-khalqu. Maksudnya adalah meyakini bahwa semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita insyaallah masuk di bahasan secara rinci 4 tingkatan iman kandungan takdir tersebut. Mu'allif rahimahullah taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa alam wa rahimakallahu ta'ala wa wafaqana wa iyyaka lima yuhibbuhu wa yardah. Nah, ini adalah doa dari mu'allif penulis rahimahullahu taala, yaitu didahului dengan kalimat i'lam. Sebagaimana banyak para ulama mendahulukan sesuatu dengan i'lam, kalimat perintah. Ada isyarat bahwasanya al-ilmu di tingkatan iman di maratibu al-idrak, tingkatan pengetahuan itu ada 6, ya. Tingkatan ilmu pengetahuan itu ada 6, sedangkan tingkatan yang paling tinggi adalah al-ilmu. Di tingkatan ilmu pengetahuan itu ada 6. Pertama adalah al-ilmu atau al-yakin.
Kemudian yang kedua adalah az-zannu, prasangka. Yang ketiga adalah asyakku, syak, keraguan. Yang keempat adalah al-wahmu, kekeliruan. Yang kelima adalah al-jahlu, kejahilan. Kejahilan ini dibagi dua, ada jahlul basit, ada jahlul murakkab. Ada jahil ringan, ada jahil kuadrat, levelnya 2. Tuh. Maka penulis rahimahullah taala di sini mengawali dengan kalimat i'lam, seakan-akan perintah, ketahuilah dengan benar, dengan yakin, tingkatan paling tinggi. Tuh. Ya, menafikan keraguan, syak, prasangka, dan seterusnya. Jadi menafikan semua. Ya, semoga Allah melimpahkan rahmat untukmu dan memberikan taufik untuk kita semua kepada sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadana wa iyyaka siratal mustaqim, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, menuntun kita semua, ya, menuntun kami dan Anda kepada jalan yang lurus. Annal imana bil qadari ala arba'i maratiba. Iman terhadap takdir itu ada 4. Nah, pertama adalah apa? Al-ilmu. Nah, kita masuk di pembahasan al-ilmu. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, al-martabatul ula, tingkatan pertama, al-imanu bi ilmillahi azza wa jalla, mengimani ilmu Allah azza wa jalla, mengimani ilmu Allah azza wa jalla. Al-muhiti bi kulli syai'in, yang meliputi segala sesuatu, yang meliputi segala sesuatu. Al-mawjudat minal mawjudat, baik yang sudah ada, wal ma'dumat, yang tidak ada, wal mumkinat, nah, sesuatu yang mungkin, wal mustahilat, sesuatu yang mustahil. 4 tuh. Mawjudat ada, ma'dumat sesuatu yang tidak ada, mumkinat sesuatu yang mungkin, mustahilat sesuatu yang mustahil. Fa'alima makana wa ma yakunu, Allah mengetahui makana wa ma yakunu, baik yang ada, yang telah ada, maupun yang tidak ada. Allah maha mengetahui, ya, apapun yang ada ataupun yang tidak ada. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu, dan sesuatu yang tidak ada, seandainya saja ada, kaifa yakunu, bagaimana nanti? Kaifa yakunu, bagaimana seandainya sesuatu yang tidak ada itu ada? Bisa dipahami, Pak? Ya. Jadi Allah mengetahui sesuatu yang ada dan sesuatu yang tidak ada, serta Allah maha mengetahui apabila sesuatu yang tidak ada tersebut itu ada, bagaimana akan terjadi, kejadiannya seperti apa kalau seandainya sesuatu itu ada. Wa annahu alima mal khalqu amilun qabla an yakhluqahum, Allah telah mengetahui
Allah telah mengetahui amalan apa yang hendak dilakukan oleh makhluk. Allah Maha mengetahui amalan apa yang hendak dilakukan oleh makhluk. Qabla an yakhluqahum, sebelum diciptakan, sebelum mereka sendiri diciptakan, sebelum mereka sendiri diciptakan. Sekali lagi, Allah mengetahui amal perbuatan makhluk sebelum mereka diciptakan. Wa alima arzaqahum, dan Allah mengetahui, Maha mengetahui arzaqahum, rezeki mereka, wa ajalahum, ajal mereka, wa ahwalahum, kondisi keadaan mereka, wa amalahum, dan mengetahui seluruh amal perbuatan mereka, fi jami'i harakatim wa sakanatim, seluruh pergerakan amal perbuatan mereka, wa syaqawatihim wa sa'adatihim, kecelakaan mereka, kebahagiaan mereka. Allah Maha mengetahui itu semua. Wa man huwa minhum min ahlil jannah, siapa di antara mereka min ahlil jannah, termasuk penghuni surga, Allah Maha mengetahui. Ya. Wa man huwa minhum min ahlin nar, siapa di antara mereka termasuk penghuni neraka. Sekali lagi, min qabli an yakhluqahum, sebelum mereka diciptakan. Jadi sebelum kita diciptakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahui semua. Bahkan wa min qabli an yakhluqal jannata wan nar, bahkan sebelum terciptanya surga dan neraka. Bisa dipahami, Pak? Bahkan sekali lagi, sebelum diciptakannya surga dan neraka. Alima biqadalika wa jalilahu wa katsirahu wa qalilahu wa zahirahu wa batin. Semua telah diketahui oleh siapa? Allah. Ya. Baik yang nampak ataupun tersembunyi. Nah, oleh karena itu banyak ayat yang menjelaskan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya surah Al-Hasyr ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dengan sebenarnya kecuali Dia, yakni Allah. Alimul ghaibi wasyahadah, Maha mengetahui gaib dan nampak, sesuatu yang nampak. Surah Al-Talaq ayat 12. Lita'alamu, agar kalian mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha, dan sungguh Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, ilmunya telah meliputi segala sesuatu, bahkan sebelum sesuatu tersebut itu diciptakan. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ini ilmu Allah, ya. Sehingga ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada batasan, ya.
Terus di surah Al-Jin ayat 28, wa ahata bima ladaihim, Allah meliputi apa yang ada di tangan-tangan mereka. Wa ahsa, dan Allah menghitung kulla syai'in adada, segala sesuatu betul-betul terhitung oleh Allah. Bahkan di surah Saba ayat 3, alimil ghaibi, Allah mengetahui alam ghaib. La yazubu anhu, tidak akan pernah luput darinya misqalu dzarratin, sebesar zarrah sekalipun. Baik fis samawati, baik ada di langit, wala fil ardi, demikian pula ada di bumi. Wala asgharu min dzalika, baik lebih kecil daripada dzarrah, wala akbaru, atau lebih besar daripada itu. Semua telah diketahui oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan ya ilmu Allah. Tuh. Terus kita masuk di dalil di hadis. Kita peringkas ya. Wa qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata di sahihnya, babun, bab. Ini fikihnya Imam Bukhari ada di bab. Allahu a'lamu bima kanu amilin. Kata beliau, bab Allah Maha mengetahui bima kanu amilin, atas apa yang telah mereka kerjakan. Bab Allahu a'lamu, Allah Maha mengetahui bima kanu amilin, atas apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian membawakan hadis Ibnu Abbas. Qala, kata Ibnu Abbas, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang anak-anak kaum musyrikin. Anak-anak kaum musyrikin, mereka yang wafat dalam keadaan ini, anak-anak kaum musyrikin yang wafat meninggal di usia apa? Di bawah balik. Maka Rasulullah menjawab, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah Maha mengetahui atas apa yang atas amalan-amalan mereka. Nah, itulah mungkin dipersingkat ini. Jadi Allah Maha mengetahui atas amalan-amalan mereka. Baik, kita sandingkan dengan hadis yang lain. Riwayat Abu Hurairah sama juga. Nah, hadis Ishaq, kemudian hadis yang lain dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari juga. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada yang terlahir kecuali semua di atas fitrah. Sekali lagi, tidak ada yang terlahir kecuali semua terlahir di atas fitrah. Fitrah apa yang dimaksud? Islam. Ya. Fa'abawahu, kemudian kedua orang tua, kedua bapak, orang tua maksudnya. Yuhawwidanihi, menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, menjadikannya Nasrani, kama tuntajunal bahimata, sebagaimana ya, hewan ternak terlahir dahulu. Hal tajiduna fiha min jad'a, apakah kalian mendapati hewan tersebut itu cacat? Hatta takunu antum tajidunaha. Tuh. Qalu ya Rasulullah, afara'aita man yamutu wa huwa shaghir. Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang mereka yang wafat dalam keadaan kecil? Bisa dipahami ya? Kaum musyrikin ini. Bagaimana jika mereka meninggal dalam keadaan shaghir, kecil? Kata Rasulullah, Allahu a'lamu bima kanu amin. Allah Maha mengetahui tentang perbuatan-perbuatan
mereka. Kan itu belum, perbuatan mereka belum terjadi tuh. Jelas? Rasul mengatakan, menyampaikan, dan ini informasi bahwasanya Allah Maha mengetahui atas amalan mereka apabila mereka hidup dewasa. Jelas ya? Tuh. Wa qala aidan rahimahullah, kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis Imran bin Husain. Lihat para sahabat yang banyak. Imran bin Husain. Qala rajulun. Ada seorang sahabat, seseorang berkata kepada Rasulullah. Ya. Tidak disebutkan namanya, tapi jahalatus sahabah la tadur. Majhulnya, tidak dikenalnya sahabat itu tidak berdampak apapun karena semua sahabat adalah udul, terpercaya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayurafu ahlul jannati min ahlin nar. Apakah penghuni surga itu bisa dikenal, bisa dibedakan dengan penghuni neraka? Nah, lihat. Qala na'am, kata Rasulullah, bisa, benar. Qala falima ya'malul amilun. Lantas apa yang mereka kerjakan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun ya'malu lima khuliqa lahu. Semua beramal sesuai dengan ciptaannya, yakni takdirnya. Ketentuan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semua akan melakukan amalan sesuai dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Aw lima yussira lahu, di redaksi yang lain sesuatu yang dimudahkan baginya. Bisa dipahami ya? Di riwayat yang lain, paman kana min ahli sa'adah, apabila dia adalah penghuni surga, orang yang bahagia, maka dimudahkan baginya amalan-amalan ahli surga. Tapi apabila dia penghuni termasuk penghuni ahli neraka, maka akan dimudahkan baginya amalan-amalan apa? Ahli neraka. Tuh. Nanti insya Allah dibahas di penghujung pembahasan iman terhadap takdir ini, pandangan ya kelompok-kelompok sesat ya mengenai iman terhadap takdir. Insya Allah di akhir. Wa qala rahimahullah, masih riwayat Imam Al-Bukhari ya. An Sahlin, dari sahabat Sahal bin Sa'idin, anna rajulan min a'dhamil muslimina ghana'an 'anil muslimin fi ghazwatin. Lihat, Sahal menceritakan kisah. Ada seseorang dianggap min a'dhamil muslimin ghana'an, maksudnya adalah dia dianggap sebagai tokoh dari kaum muslimin. Kalau dianggap tokoh berarti isyarat amalannya itu dahsyat. Lihat apa yang terjadi. Fi ghazwatin ghazaha ma'an Nabi. Sering juga bertumpur dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Fa nadhara ilaihi Nabi, maka Nabi pun melihat orang ini. Faqala man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nari falyanzur ila hadza. Subhanallah. Siapa yang ingin melihat rajulun ila rajulin min ahli an-nar, siapa yang ingin melihat penghuni neraka, ngeri, manusia penghuni neraka, falyanzur ila hada, lihatlah orang ini. Wah, ngeri itu. Padahal kacamata manusia bagaimana? Soleh, selalu bersama Nabi SAW. Lihat. Maka kata orang ini, orang yang tadi bertanya kepada Sahal, fattaba'ahu rajulun, maka ada orang yang mengikuti dia setelah mendengar apa? Perkataan Nabi ini. Ya, fattaba'ahu rajulun minal qaum, maka seseorang dari satu kaum, dari kaum mengikuti dia.
wa huwa ala tilkal hal, dalam keadaan dia seperti tadi yang disampaikan. Kondisinya apa? A'dhamu minal muslimin, dahsyat, ahli ibadah saleh. Itu min asyaddin nasi al musyrikin hatta juriha, termasuk orang yang paling tegas, paling keras terhadap kaum musyrikin, sebagaimana surah Muhammad ya. Di antara karakteristik para sahabat itu apa? Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ciri para sahabat itu adalah apa? Keras kepada kufar, berkasih sayang, berlemah lembut kepada kaum muslimin. Nah, hati-hati ini para sahabat ya, salafus soleh kita tuh, jangan terbalik. Lihat, demikian pula orang ini, hatta juriha, sampai akhirnya dia terluka parah. Fasta'jalal mauta, maka dia pun tidak sabar. Fasta'jala, ingin bergegas cepat supaya mati. Dia terluka parah di medan pertempuran. Fasta'jalal mauta faja'ala zababata sayfihi, maka beliau letakkan ujung daripada pedangnya baina sadyaihi, di antara dua dadanya, sini tengah, di angan di sini. Hatta kharaja min baini katifaihi, sampai akhirnya keluar pedang tersebut itu di antara katifai, di pundak sini ya. Gimana caranya? Ke atas, gini, zahirnya dari bawah sini, tusuk ke atas. Wallahu a'lam bishawab. Fa'aqbala ar-rajulu, orang ini yang membuntuti dia, mengikuti dia, menghadap Nabi musri'an dengan cepat. Faqal, dan beliau mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi sungguh engkau adalah utusan Allah. Faqala wa ma dzaka, ada apa? Apa yang terjadi? Qala qulta li fulanin, engkau telah mengatakan tentang si fulan, min ahabbi an yanzura ila rajul min ahli nar, siapa yang ingin melihat penghuni neraka, falyanzur ilaihi, maka lihatlah kepada dia. Wa kana min a'dhamina ginaan minal muslimin, padahal kami menganggap dia adalah sosok yang paling soleh di antara kami. Fa'arabtu annahu la yamutu ala dzalika, aku tahu betul dia belum wafat di atas itu, dia tidak wafat di atas kesolehan, di atas keislamannya. Falamma juriha stajalal mauta faqatala nafsahu, di saat dia terluka parah, maka dia pun ingin cepat mati, enggak sabar. Faqatala nafsahu, sampai akhirnya bunuh diri. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan, innal abda, sesungguhnya ada seorang hamba itu, la ya'malu bi amali ahlin nar, biasa dia melakukan ahlin nar, amalan-amalan neraka, wa innahu min ahlil jannah, padahal dia adalah penghuni surga. Wa ya'malu bi amali ahli jannah, sebaliknya dia biasa melakukan amalan-amalan surga, wa innahu min ahlin nar, padahal ternyata dia termasuk penghuni neraka. Wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung khawatim, penutup. Ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua, agar kita semua tidak boleh bertumpu dengan apa? Amal. Tidak boleh bertumpu dengan amal, satu. Kemudian yang kedua, agar senantiasa kita menjaga amal, istiqomah di atas apa? Amal. Yang ketiga adalah apa? Harus senantiasa terus berdoa. Harus terus apa? Berdoa. Karena sejatinya doa kita itu diijabah oleh Allah. Pertanyaan, adakah doa kita yang tidak diijabah? Silakan jawab masing-masing. Pernahkah, adakah doa kita yang tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Terkadang kita suudzon, buruk sangka kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah memberikan 3 pilihan, dijabah langsung atau apa? Ditunda
atau Allah palingkan. Tapi kita harus betul-betul yakin bahwa doa kita pasti dijabah sejatinya. Hanya saja bisa jadi doa dulu kita bertahun-tahun, terasanya kapan? Bisa jadi baru sekarang. Oh, ini doa kita yang dulu. Makanya hadirin rahimanullah, jangan remehkan apa? Doa. Teruslah kita berdoa. Karena sejatinya doa itu sangat berarti bagi kita dunia akhirat. Doa itu sangat apa? Berarti bagi kita dunia dan akhirat. Salah satunya adalah ini, khawatim, penutup. Nah, Allah taala alam. Kita lanjut ya. Subhanallah. Faqala wa qala Muslimun. Sekarang riwayat Imam Muslim bercerita tentang kisah anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Ingat ya? Di surah apa ini? Al-Kahfi. Hadis Ubay bin Ka'ab. Ya. Dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal gulama alladhi qatalahu al-hidru, sesungguhnya anak yang telah dibunuh oleh Nabi Khidir, Nabi Hadar, tubi'a kafiron, telah dicatat sebagai kafir, tabiat, oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini nih tadi, ini berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu. Allah Maha mengetahui mengenai apa? Sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang belum terjadi, dan apabila sesuatu tersebut itu terjadi, maka kata Rasulullah, anak tersebut, gulam tersebut, apabila hidup dia dalam keadaan apa? Kafir. Walau asya, nah makanya lanjutan, seandainya saja dia hidup, la arhaqa abawaihi, akan menarik, memaksa abawaihi, kedua orang tuanya, tugianan wa kufra, tugian melebihi batasan ya, wa kufra, dan kafir, akan membawa, menarik kedua orang tuanya menjadi kafir, sehingga dibunuh oleh siapa? Khidir. Subhanallah. Bapak, Ibu bisa dipahami nih konteks berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala ya? Inilah gambaran ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sengaja saya bacakan ya sesuai dengan apa yang dibawakan oleh muallif rahimahullah. Ummul Mukminin qalat tuwfiya sabiyyun, ada anak kecil wafat. Fakultu tuba lahu usfurun min asafiril jannah, tuba lahu, kebaikan untuknya, usfurun min asafiril jannah, burung-burung di surga, untuknya adalah usfurun min asafiri al jannah, menjadi apa? Burung-burung kelak di surga. Faqala Rasulullah, lihat, tahan, kata Rasulullah, awala tadrin, apakah anti tidak tahu annallaha ta'ala khalaqal jannata wa khalaqan nar, bahwa sungguh Allah telah menciptakan surga dan neraka, fa khalaqa lihada ahlan wa lihada ahlan, dan Allah telah menciptakan untuk ini penghuninya, untuk ini penghuninya. Maka sebaiknya apa? Ya, kita serahkan semuanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan, ini teguran berarti Rasul kepada siapa? Aisyah. Aisyah mengatakan apa? Usfurun min asafiri al jannah, sebagai apa? Burung-burung untuknya di surga. Kata Rasul, apa anti tidak tahu bahwa Allah di saat menciptakan surga dan neraka juga telah menciptakan para penghuninya? Anti tahu nggak penghuni-penghuninya? Sedangkan Aisyah seakan-akan telah menetapkan anak ini burung-burung di mana? Di surga. Bisa dipahami nggak, Bapak? Nah, berkaitan untuk penghuni surga, penghuni neraka, kita tawakuf kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadis Aisyah. Hadis riwayat Imam Muslim di sahihnya.
Di riwayat yang lain. Kata Aisyah begini, bukan tanpa alasan Aisyah berkata demikian. Ya, lam ya'mali su'a wa lam yudrikhu. Anak ini tidak pernah melakukan keburukan, walam yudrikhu, dan keburukan itu tidak sampai kepada dia. Benar kan? Tapi pokoknya kata Nabi, "Au ghairu dzalika ya Aisyah," atau tidak demikian wahai Aisyah. Innallaha khalaqal jannati ahlan, karena sungguh Allah telah menciptakan surga dan neraka. Sesungguhnya Allah telah menciptakan surga ahlan, demikian penghuninya. Khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Allah telah menciptakan mereka, yakni penghuni-penghuni surga, demikian penghuni-penghuni neraka, dalam keadaan mereka masih dalam keadaan sulbi Adam alaihissalam. Bahkan sebelum mereka diciptakan, sebelum surga dan neraka juga diciptakan, Allah telah mengetahui siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka. Wa khalaqal nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihi. Sudah tawakkul, masyaallah. Jadi sejatinya apa sih kewajiban kita? Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah memaksimalkan apa? Kewajiban kita, yakni ibadah, memaksimalkan ibadah, usaha kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Kita lanjut biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah. Wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'da. Masih di tingkatan pertama dari maratibu al-iman bil qadar. Tingkatan pertama dari iman, kandungan iman terhadap takdir, yakni al-ilmu. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hadis yang telah disampaikan menegaskan bahwa dunia Rasul sallallahu alaihi wasallam ila janazatin sabiyyin minal ansar. Rasul sallallahu dipanggil menghadiri jenazah sabi, anak kecil dari kalangan Ansar. Kemudian kata, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tuba lahu, kebaikan untuknya, yakni untuk usfurun min asafiril jannah, sebagai usfur, burung-burung kecil di surga. Lam ya'malis su'a, dia tidak melakukan amal keburukan. Walam yudrikhu, keburukan pun belum datang kepadanya. Maka kata Rasulullah, au ghairu dzalika ya Aisyah, atau tidak demikian wahai Aisyah, innallaha khalaqal jannati ahlan, karena sungguh Allah telah menciptakan ahli atau penghuni bagi untuk surga. Wa hum fi aslabi abaihim, dalam keadaan mereka masih di sulbi ayah mereka. Wa khalaqal nari ahlan, dan Allah telah menciptakan penghuni bagi neraka. Khalaqum, Allah ciptakan mereka, laha untuknya, wahum, dalam keadaan mereka fi aslabi abaihim, masih di sulbi ayah mereka. Qala rahimahullah, kemudian rahimahullah mengatakan, hadis riwayat Imam Muslim, yakni Imam Muslim, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah qala, Rasulullah mengatakan, inna rajula la ya'malu zaman at-tawil, ada seseorang, la ya'malu, dia sungguh melakukan amalan, az-zaman at-tawil, waktu yang sangat lama, bi amali ahlil jannah, amalan surga. Thumma yukhtamu lahu amalu bi amali ahlin nar, kemudian amalannya ditutup dengan amalan ahli neraka.
Wa inar rajula, ada juga seseorang la ya'malu zamanat tawil, melakukan amalan di waktu yang lama, bi amali ahli nar, amalan neraka, thumma yukhtamu lahu amaluhu, kemudian amalannya ditutup bi amali ahli jannah, dengan amalan ahli surga. Qultu, aku berkata, zahirnya adalah mu'allif rahimahullah ta'ala Syekh Hafid Al-Hakimi rahimahullah ta'ala, wa hadzal hadis, hadis ini, wa ma fi ma'nahu, dan semakna dengan ini menurut ahli ilmu was sunnah, ya, sebagai tafsiran terhadap hadis Sahal bin Sa'ad riwayat Imam Muslim, ya, di mana dikatakan di hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, atau hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi merupakan tafsiran terhadap hadis-hadis ini dan hadis sebelumnya yang tadi telah disampaikan, di mana Rasulullah mengatakan inna rajula la ya'malu bi amali amal ahli jannah. Jadi ada seseorang yang melakukan amalan ahli surga bima yabdu linnas, atas pandangan atau dalam pandangan manusia. Jadi pandangan manusia, wa termasuk apa? Amalan ahli surga. Wa huwa min ahli nari, padahal dia termasuk penghuni neraka. Wa inar rajula, ada juga seseorang la ya'malu, dia melakukan amalan ahli neraka, amalan ahli neraka bima yabdu linnas, menurut pandangan siapa? Manusia. Wa huwa min ahli jannati, padahal dia termasuk penghuni surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka sejatinya nanti akan kembali kepada niat. Kembali mana? Kepada niat. Ya. Di pembahasan tentang niat, ya, di salah satu tafsir atau penjelasan seputar hadis innamal a'malu binniyat, bahwa ketahuilah sejatinya dunia itu tidak tercela. Artinya mencari dunia, ya, itu tidak tercela, kecuali pertama, ada dua, seingat saya ada dua hal yang dianggap itu tercela. Pertama, dunia menjadi tercela untuk dia apabila dia masuk ke salah satu dari dua hal ini. Pertama, ya, amalannya adalah, bentuk amalannya adalah akhirat, ya, amalannya adalah apa? Akhirat, tapi niat dibalik daripada amalan tersebut adalah apa? Dunia. Bisa dipahami, Pak? Amalannya adalah apa? Akhirat. Tuh. Apa ya? Seperti, silakan kasih contoh apa? Amalannya adalah akhirat. Mungkin lebih jelas, mungkin sedekah, infak, itu yang mungkin nampak ya, atau yang lainnya mungkin sebisa. Jadi amalannya adalah apa? Akhirat, tapi ternyata niat dibalik itu adalah apa? Justru apa? Dunia. Nah, baginya amalan tersebut tercela, sangat tercela itu. Hati-hati. Makanya di banyak hadis menjelaskan, di antara amalan, di antara penghuni neraka pertama kali itu salah satunya apa? Qari'un, alimun, liuqal qari, alim, gitu. Ya, taib. Yang kedua, dunia tercela. Dunia itu tidak tercela kecuali salah satunya gini. Yang kedua adalah apa? Apabila dunia tersebut itu membuat dia lalai dari akhirat. Bisa dipahami, Pak? Dunia tidak tercela, dengan catatan yang kedua apa? Dunia tersebut tidak membuat dia lalai dari akhirat. Jika dunia tidak membuatnya lalai, maka apa? Itu menjadi kebaikan bagi dia untuk akhirat. Jadi sekali lagi, dunia itu tidak tercela kecuali dua. Apa yang pertama?
bentuk amalannya. Nah, yabdu an-nas, menurut pandangan manusia ini, zahirnya ini seperti amal soleh, tapi ternyata ini di sini niatnya buruk, dunia ujungnya, riya, sum'ah dan seterusnya. Yang kedua, amalannya memang dunia, tapi dia melalaikan. Sehingga hadirin rahimakumullah, bagi seorang mukmin amalan perbuatan dunia itu menjadi ibadah sejatinya, menjadi kebaikan sejatinya. Tidak ada perbuatan kita di dunia ini kecuali bernilai apa? Ibadah. Bisa dipahami ya? Nah, kecuali tadi dua ini. Nah, itu tercela itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, maka hadis-hadis yang tadi disampaikan jika disandingkan dengan riwayat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi fima yabdu linnas, menurut pandangan manusia seperti amal apa? Amal soleh. Ternyata penentunya adalah apa? Di sini akhirat, niatnya dunia. Wallahu ta'ala alam. Wa qala rahimahullahu ta'ala, ya, ini hadis riwayat Imam Muslim pula dari sahabat Imran bin Husain. Ara'aita ma ya'malun nasul yawma wa yakdahuna fi. Apa pandangan Anda mengenai perbuatan manusia hari ini, wa yakdahuna fi, dan mereka melakukan kotoran. Asyai'un qudiya alaihim, dosa berarti. Apakah sesuatu tersebut, sesuatu yang kotor tersebut, dosa tersebut, qudiya alaihim, memang sudah ditakdirkan bagi dia, wa madha alaihim min qadari ma sabaqa, sudah dicatat dahulu, au fima yastaqbiluna bihi, atau sesuatu yang memang akan dia lakukan, akan terjadi. Mimma atahum bihi nabiyuhum wa sabatil hujjatu alaihim faqultu, maka aku mengatakan, bal syai'un qudiya alaihim, akan tetapi dia melakukan sesuatu yang sejatinya sudah ditetapkan, wa madha alaihim, dan telah berlalu sebelum mereka tercipta. Amalan mereka sudah dicatat oleh Allah, diketahui oleh Allah. Afala yakunu zulman, apakah itu tidak zalim? Faqala fafazi'tu, maka aku kaget. Maka sampai akhirnya beliau menyampaikan hadis Nabi SAW. Inna rajulaini min Mazinata ataya Rasulullah, ada dua orang dari Mazinah datang kepada Rasulullah, kemudian berkata, wahai Rasulullah, ara'aita ma yamalun nas al-yaum, apa pendapat Anda tentang perbuatan manusia, mereka melakukan kekotoran? Hafi syai'in qudi alaihim wa madha fihim, apakah mereka melakukan sesuatu yang sudah memang ditetapkan, atau bima yastaqbiluna bihi, atau sesuatu yang memang mereka akan lakukan, kerjakan? Faqala, kata Nabi SAW, bal syai'un qudiya alaihim, akan tetapi mereka melakukan sesuatu yang sudah ditetapkan. Maka beliau pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, wa nafsin wa ma sawaha, apa artinya? Dan demi jiwa, wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha, maka mereka diberikan pilihan, diberikan ilham. Fujuraha wa taqwaha, apakah hendak melakukan kefajiran, keburukan, kejahatan, atau wa taqwa, atau ketakwaan. Jadi sejatinya mereka sudah diberikan pilihan. Kita semua ini sudah dikasih apa? Pilihan. Lihat surah Al-Insan juga. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura, inna khalaqnal insana gimana? Min nutfatin amsyajin nabtali fajalnahu syakiran, gimana? Fajalnahu sami'an basira. Terus inna hadainahu sabila imma syakira wa imma, kami berikan petunjuk. Hadaina, kami tuntun mereka sabil, jalan, imma syakiran wa imma kafur, mau bersyukur atau
kufur, taat atau ingkar. Pilihan. Tuh. Walaupun sejatinya semua itu sudah ditetapkan di mana? Di zaman azali. Nanti insya Allah nyambung di tingkatan iman terhadap takdir yang kedua, yaitu al-kitabah, terutama kitabah al-azali. Ya, kitabah al-azali. Wallahu taala ala wa alam. Terakhir, saya bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Ali bin Abi Thalib, riwayat Imam Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin jalisan. Rasulullah di satu hari duduk, wa fi yadihi audun yankutu. Ada apa di tangannya, ada apa? Tangkai, ya. Yankutu bihi farafa'a rasahu, dan beliau mengangkat kepalanya, faqala ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluha minal jannah. Tidak ada satu jiwa pun dari kalian kecuali telah diketahui tempat kembalinya minal jannati wan nar. Tempat kembalinya apakah ke dalam surga atau ke neraka? Qalu, kata para sahabat, ya Rasulullah, falima na'malu, apa yang harus kita lakukan? Apa nattakilu, apakah kami harus bertumpu dengan catatan takdir? Kata Rasulullah, i'malu, maksimalkan kalian beramallah. Fakullun, karena semua muyassarun, diberikan kemudahan, lima khuliqa lahu, sesuai dengan apa yang telah diciptakan. Ya, ini sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Summa qara'a, kemudian Rasulullah membaca, fa amma man a'ta wattaqa, adapun siapa yang a'ta, memberi, wattaqa, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan apa? Al husna, surga. Ila qauli, sampai firman Allah taala di ayat 10-nya, fasanuyassiruhu lil usra. Ya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man baqila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, sampai di situ. Barang siapa yang memberi, takwa, membenarkan, mengimani hari kiamat, surga, maka Allah akan mudahkan baginya amalan-amalan di situ. Tapi apabila wa amman bakhil wa kadzdzaba bil husna, mendusta terhadap hari kiamat, husna, fasanu yassiru lil usra, maka kami akan mudahkan untuknya kesulitan-kesulitan. Nas'alullah ta'ala taufiq wassadad, innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kami aturkan jazakumullahu khairan, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih kami mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.